Box to Box Media Network. Hai, Chandra Spurdes, dan pada podcast kali ini saya akan sharing tentang hati-hati terperangkap zona nyaman. Oke, jadi seringkali kita itu ketika sudah berada di zona nyaman, kita terperangkap, kita terlena, dan ketika kita mulai terlena seperti itu, secara tidak sadar, hidup kita itu semakin lama semakin menurun. Oke, dan ini saya teringat lagi karena ketika di kantor kemarin, leader saya ketika memberikan arahan gitu ya, mengingatkan kembali kepada kami semua, termasuk saya juga, untuk kita jangan terlena dengan zona nyaman. Pada hal-hal yang udah membuat kita nyaman, itu kita harus mulai aware, kita harus mulai hati-hati. Karena justru hidup kita, kualitas hidup kita, pekerjaan kita itu akan semakin menurun ketika kita mulai masuk ke dalam zona nyaman. Saya jadi teringat satu buah ilustrasi, yaitu percobaan seekor katak gitu ya, yang dia dimasukkan ke dalam sebuah panci berisi air panas. Jadi ada dua panci. Kalau dia ditaruh langsung di air panas, dia langsung lompat gitu ya, nggak mau. Tapi berbeda ketika kita memasukkan ke dalam sebuah panci yang airnya biasa aja gitu ya. Katak tadi diem, nah pelan-pelan kita mulai nyalakan apinya. Api kecil, katak tadi masih tetap diem. Makin lama api sedang, lama-lama katanya bisa beradaptasi. Lalu sampai akhirnya di api yang paling panas, mendidih, kataknya tidak bergerak sama sekali dan sampai akhirnya dia mati. Dan itulah yang terjadi ketika kita berada di zona nyaman. Kita nggak sadar, lama-kelamaan hidup kita makin menurun dan akhirnya bisa jadi stuck dan mati. Oke, jadi bahaya banget ketika kita terperangkap dalam zona nyaman. Maka dari itu kita harus terus strive for the best. Kita harus terus berjalan menuju jauh lebih baik. Kita harus cari improvement apa yang harus kita lakukan untuk jauh lebih baik. Jadi membuat kita untuk terus bisa berpacu gitu ya, untuk mencari apa nih improvement ya, apa yang bisa kita lakukan. Karena kalau kita nyaman, kita gitu-gitu aja, mungkin kita ngerasa biasa aja. Tapi sebenarnya kita justru semakin menurun. Oke. Dan saya pun juga pernah nih ketika sudah berhasil di suatu titik, akhirnya saya masuk ke dalam zona nyaman. Contohnya adalah dulu, misalnya kalau saya flashback ke ketika saya SMP. Jadi saya SMP itu saya jadi kapten basket di SMP. Saya pun menjuarai berbagai macam kejuaraan dan saya mulai terlena. Ketika masuk SMA, saya mulai berpikiran, latihannya biasa-biasa aja nih, gak usah serius-serius amat lah. Toh pelatih SMA saya juga udah ngelihat saya ketika SMP, pasti saya jadi pemain inti juga gitu kan. Dan ketika saya terlena seperti itu, ternyata yang terjadi malah sebaliknya. Malah skill saya semakin menurun dan saya waktu itu menjadi cadangan. Bahkan hampir di pertandingan-pertandingan ketika saya kelas 10, ketika masuk SMA, itu saya sering banget jadi cadangan. Dan itu sangat-sangat tidak menyenangkan buat saya. Dan akhirnya saya setelah menyadari itu, saya langsung kerja keras dan akhirnya di kelas 11 saya bisa jadi kapten di SMA gitu ya. Sampai akhirnya bisa bawa tim saya masuk ke final DBLS Kalimantan Series waktu itu. Dan itu sebuah tanda kutip tamparan ya buat saya ketika saya terlena, saya jadi cadangan gitu ya. Bahkan ada pertandingan saya jadi cadangan mati, yaitu nggak main sama sekali gitu ya. Istilahnya camat. Dan itu sangat-sangat tidak menyenangkan buat saya. Begitupun juga di karir, saya mau kasih satu contoh lagi. Ketika di karir saya pernah juga mengalami hal ini, yaitu ketika saya di Surabaya, saya udah mulai berhasil ngisi training, dapat order training, dapat order buku, dan lain-lainnya. Saya mulai terlena, saya mulai menganggap udahlah gini-gini aja, nanti juga paling orderan datang lagi kayak gitu. Tapi skill saya nggak meningkat, nggak ada improvement dari skill yang saya lakukan. Akhirnya saat itu karir saya justru jadi stuck gitu ya.
bahkan order training dan lain-lain justru semakin menurun, dan sampai akhirnya kayak tadi, seringkali kita tuh tunggu kepentok dulu baru akhirnya sadar dan mulai berubah. Apa nih yang harus kita improve, apa nih yang harus kita lakukan kayak gitu. Nah, jadi seperti kata leader saya yang disampaikan di awal, kita harus hati-hati ketika kita mulai masuk dalam zona nyaman. Kita harus mulai aware, kita harus mulai tingkatkan diri kita terus, cari terus apa improvement selanjutnya yang harus kita lakukan. Karena di perusahaan-perusahaan yang berhasil pun juga melakukan hal yang sama gitu. Mereka punya prinsip Kaizen. Kaizen itu prinsip dari Jepang yang artinya adalah constant and never ending improvement. Jadi perbaikan terus-menerus, improvement terus-menerus, dan itu adalah salah satu kunci untuk bisa kita terus bertumbuh dalam hidup, yaitu adalah Kaizen. Improvement terus-menerus, constant and never ending improvement. Jadi buat kamu yang saat ini mulai berada di zona nyaman, silahkan mulai aware dan mulai improve diri untuk jauh lebih baik. Langsung cari improvement selanjutnya karena hidup ini harus terus bertumbuh. Oke? Thank you semuanya yang udah dengerin podcast kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Kalau kamu merasa podcast ini bermanfaat atau episode ini bermanfaat, kamu juga bisa share di Instagram, di Instastory kamu. Silakan tag @andreasbordes, nanti akan saya repost juga. Dan buat kamu yang ada pertanyaan yang mau ditanyakan buat saya, silahkan DM saya di @andreasbordes. Pertanyaan kamu nanti akan saya bahas di podcast ini. Oke? Thank you semuanya. Sukses selalu and keep healthy.